warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Salwa Nabila dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai klasifikasi hubungan humas dengan publik internal dan akan memberikan salah satu contoh kegiatan hubungan humas dengan publik internal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi atau tujuan hubungan humas dengan publik internal. Tujuan atau fungsi hubungan humas ini sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam rangka memperoleh kerjasama yang baik serta memungkinkan publik tersebut berpartisipasi dan berprestasi lebih tinggi dengan mendapatkan kepuasan dari hasilnya. Selanjutnya adalah contoh-contoh kegiatan hubungan humas dengan publik internal. Dan contoh-contoh kegiatan humas dengan publik internal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu downward communication dan upward communication. Yang pertama, contoh kegiatan hubungan dalam membina komunikasi ke bawah atau downward communication yaitu mengadakan rapat, memasang pengumuman, dan menerbitkan majalah intern. Yang kedua, dalam membina komunikasi ke atas atau upward communication untuk mengetahui opini para karyawan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk menampung pendapat, mengadakan rubrik khusus dalam majalah intern semacam kotak pembaca, tapi dikhususkan diisi oleh para karyawan. Dan yang terakhir adalah mengadakan kotak saran atau suggestion box untuk menampung saran-saran bagi kepentingan organisasi dan kepentingan karyawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk publik internal. Yang pertama adalah hubungan dengan pegawai. Yang dimaksud ini adalah salah satu internal publik yang dijadikan salah satu sasaran dari PR untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam menjalin hubungan yang baik dengan para pegawai dapat dilakukan melalui 6 cara, yaitu upah yang cukup, perlakuan yang adil, ketenangan kerja, perasaan yang diakui, penghargaan atas hasil kerja, serta penyaluran perasaan. Kemudian yang kedua adalah manager relation, yaitu hubungan dengan para manajer untuk menjalin hubungan yang baik yang dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui 4 cara. Yang pertama, memberlakukan adanya uang tunjangan jabatan, uang resiko jabatan, kegiatan coffee morning, serta jika memungkinkan menyediakan alat transportasi bagi kepentingan dinas. Selanjutnya adalah hubungan dengan para buruh. Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara hubungan antara pimpinan dengan serikat buruh dalam perusahaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul antara keduanya. Disinilah letak peranan public relation muncul. Cara-cara yang dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik, yang pertama adalah menyelesaikan kasus tentang ada rasa permusuhan terhadap pimpinan dan sebagainya, serta yang kedua, tuntutan kenaikan upah sampai terjadinya mogok kerja, kasus PHK, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada stockholder relations atau hubungan dengan para pemegang saham, yang menjalin hubungan dengan para pemegang saham yang dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu menyatakan selamat kepada pemegang saham yang baru, memberikan laporan mengenai perkembangan perusahaan, mengirimkan majalah organisasi, serta mengadakan pertemuan. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Fitri Rufaida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum hubungan humas dan peran humas dalam hubungan dengan publik internal. Untuk yang pertama adalah landasan hukum. Landasan hukum yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Yang kelima, Kode Etik Jurnalistik, dan yang keenam juga Kode Etik Public Relation. Selanjutnya adalah peran humas dalam hubungan publik internal. Berikut perannya. Yang pertama, public relation berperan sebagai sumber manajemen dengan publik internal maupun publik eksternal. Yang kedua, seorang public relation berperan sebagai pelunas atau pelicin. Peran ini memungkinkan public relation mencegah timbulnya kemungkinan perpecahan dalam suatu organisasi melalui komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pemonitoring dan pengevaluasi. Yang keempat, seorang public relation mampu menggunakan teknik-teknik komunikasi yang efektif kepada publik untuk terciptanya saling pengertian. Dengan begitu,
Semua informasi dapat diterima secara langsung dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Yang kelima, membantu menetapkan serta memelihara komunikasi. Yang keenam, memecahkan masalah-masalah manajemen. Yang ketujuh, membantu manajer untuk mengambil keputusan yang efektif. Yang kedelapan, memberi peringatan dini kepada para manajer untuk mengantisipasi setiap kecenderungan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk contoh kegiatan humas sendiri, berikut adalah contoh kegiatan humas yang dilaksanakan melalui media online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih rekan-rekan semuanya? Sehat semua kan? Semoga di situasi pandemi ini semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk hari ini saya mengadakan rapat untuk menginformasikan kepada kalian semua hasil rapat bersama Pak Luki beberapa minggu lalu. Sekaligus saya ingin menyampaikan kalau saya juga mewakili Pak Luki yang tidak berkenan untuk mengikuti rapat saat ini karena beliau sedang berada perjalanan untuk keluar kota. Baik rekan-rekan, jadi saat ini kan seperti yang kita tahu kalau di Provinsi Jawa Barat sendiri, khususnya Kota Bandung, kalau PSBB itu mulai dilonggarin nih. Nah, jadi kemarin saat rapat kita mendiskusikan tentang kerja kalian gitu. Jadi perusahaan untuk memutuskan bahwa kita akan kembali melakukan sistem di mana akan bekerja di kantor. Oh, baik, Pak. Tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, langsung saja ya untuk hasil rapat kemarin itu saya bacakan. Yang pertama, jam kerjanya itu sendiri akan dilaksanakan selama 6 hari per minggu dari Senin sampai Sabtu. Itu dimulai pukul 7.30 setengah 8 pagi sampai jam 16.30 setengah 5 sore. Itu dengan sistem mungkin bergantian gitu ya, selang-seling. Terus yang kedua, sistemnya ini caranya tuh 2 hari kerja, kemudian 2 hari libur untuk setiap pegawai. Kemudian yang ketiga, setiap kepala divisi wajib menjalankan protokol kesehatan yang ada untuk mencegah penularan virus ini. Kemudian yang keempat, sudah pasti setiap pegawai wajib memakai masker, memakai sarung tangan, dan membawa hand sanitizer masing-masing. Nah, jam kerjanya ini tuh setiap pegawai diatur oleh penanggung jawab redaksi. Mungkin untuk poin-poinnya ini sampai atau cukup seperti ini dulu, karena ini masih garis besar, karena akan masih terus dirapatkan. Kemungkinan kerja kembali di kantor akan dilaksanakan 2 atau 3 minggu ke depan. Untuk saat ini masih di rumah saja dulu. Dan ya, poin-poin ini mungkin masih ada banyak perubahan. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Bila tidak ada ya, atau bila mungkin nanti ada, bisa hubungi saya langsung. Baik, Pak. Mengerti. Dan ya, kita akan menerima respon kalian, pendapat-pendapat kalian, bagaimana enaknya untuk sistem kerja yang bergantian ini gitu. Dari protokol kesehatan, jam kerja, terus nanti di kantornya ngapain aja gitu. Silakan hubungi saya. Dan bila tidak ada pertanyaan, bila semua mengerti,
Mungkin rapatnya akan ditutup sampai di sini ya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia salah satu contoh kegiatan hubungan humas dengan publik internal. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita semua.